Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk minggu kedua dari PJJ. Materi hari ini tentang kemajuan teknologi dan alat teknologi informasi dan komunikasi. Kita buka bukunya, kita baca bareng-bareng. A. Kemajuan teknologi. Teknologi selalu berkembang. Dulu teknologi masih sederhana, sekarang teknologi sudah modern. Perhatikan contoh di bawah ini. Jam berguna untuk mengetahui waktu. Dahulu orang menggunakan jam matahari, sekarang ada jam analog dan jam digital. Jam digital menunjukkan waktu yang lebih tepat, misalnya 02.2, 30.2, 12. Artinya jam 2 lebih 30 menit 12 detik. Jadi dulu itu orang-orang pakai jam matahari, lalu keluar jam analog. Jam analog ini yang kayak gambar di situ tuh, yang kayak gambar di layar, itu namanya jam analog. Lalu muncul lagi jam digital. Jam digital biasanya di situ ada detik, ada menitnya, bahkan ada tanggalnya juga. Nah, sekarang itu malah lebih maju lagi, kita punya smartwatch atau jam pintar. Jam pintar itu bisa ngapain aja, bisa ngitung detak jantung kita, bisa ngitung langkah kaki kita juga, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa nelpon, bisa video call, dan lain-lain. Nah, bawahnya, telepon berguna untuk berkomunikasi. Dahulu, telepon tidak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian muncul telepon genggam. Telepon genggam bisa dibawa kemana-mana. Sekarang ada lagi telepon pintar atau smartphone. Jadi dulu itu orang-orang cuma pakai telepon rumah yang ada kabelnya yang kayak di gambar ini. Terus sekarang juga masih banyak yang pakai mungkin ya di rumahnya. Terus ada telepon genggam. Telepon genggam itu kayak HP cuman HP tombol gitu, kayak HP Asia, HP Nokia kayak gitu dulu, zaman dulu gitu. Nah, sekarang muncul lagi ada namanya smartphone atau ponsel pintar. Kalau tadi jam punya smartwatch, sekarang telepon punya smartphone, telepon pintar. Telepon pintar ini sekarang banyak ya kegunaannya. Kita bisa baca koran di HP, bisa bikin video, bisa nonton video, dan masih banyak lain kegunaannya. B. Contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Ada banyak alat teknologi informasi dan komunikasi. Gunanya juga bermacam-macam. Mari kita pelajari bersama. Alat teknologi informasi dan komunikasi itu ada koran, ada buku, ada televisi, ada komputer, ada telepon genggam, dan masih banyak lagi. Koran itu kayak ini contohnya yang di buku. Ayah membaca koran. Koran berguna untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Jadi dari koran itu kita bisa dapat informasi dan pengetahuan. Nah, sama kayak yang buku yang di bawah. Aku suka membaca buku. Kalian suka membaca buku nggak? Kegemaranku beraneka ragam. Aku membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, fungsi membaca itu untuk mendapatkan pengetahuan agar jauh lebih pintar. Adik sedang menonton televisi. Dengan televisi, kita bisa menonton bermacam-macam tayangan. Ada tayangan berita, film, dan pengetahuan. Apakah kamu suka menonton televisi? Apa tayangan kegemaranmu? Apa tayangan kegemaran kalian? Ya, kalian tuh buat anak kecil kayak kalian itu bagusnya nonton kayak laptop si Unyil, itu banyak pengetahuannya. Terus si Bolang juga banyak pengetahuannya. Jangan kalian nonton drama-drama Indosiar kayak gitu ya. Kayak gitu ilmu pengetahuannya nggak ada. Nah, lanjut. Ibu bekerja menggunakan komputer. Ibu berkomunikasi dengan teman kerjanya.
menggunakan komputer. Ibu berkomunikasi melalui email. Email artinya surat elektronik. Jadi komputer ini bisa mencari informasi juga, bisa berkomunikasi juga. Email ini nggak cuma ada di komputer. Sekarang di smartphone atau telepon pintar kita juga punya email. Kakak sedang menelpon. Telepon berguna untuk berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh. Dengan telepon kita dapat berbicara tanpa perlu berhadapan. Nenek menelpon kakak. Nenek dan kakek akan datang. Kami semua senang. Jadi telepon ini termasuk alat komunikasi juga. Kalian di rumah punya telepon gak? Kalau kalian gak punya telepon, kalian pasti punya telepon genggam, ya kan? Nah, itu berguna buat mencari informasi. Kayak contoh di bawah. Ibu sedang menelpon. Ibu menggunakan telepon genggam. Telepon genggam dapat dibawa kemana-mana. Koran, buku, majalah, televisi, komputer, dan telepon disebut alat komunikasi. Dan informasi, alat komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Coba kamu sebutkan alat komunikasi dan informasi yang lain. Banyak tuh alat-alatnya selain yang kayak contoh di bawah itu. Dan kalau udah lanjut ke slide berikutnya. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.